Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beragam suku, kebudayaan, dan kepercayaan. Setiap kepercayaan sendiri memiliki perbedaan yang membuatnya seringkali memunculkan perbedaan pendapat antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lainnya. Di Indonesia sendiri, terdapat 6 agama yang sudah diakui dan hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat dengan menghargai nilai yang dianut satu sama lain. 1. Agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas masyarakat di Indonesia, dan diperkirakan awal muncul agama Islam terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu, yaitu tahun 610 yang ditandai dengan penerimaan wahyu Al-Quran yang pertama di Makkah oleh Nabi Muhammad. Di Indonesia sendiri, agama Islam pertama kali masuk diperkirakan pada sekitar abad ke-7 atau 8 melalui para pedagang Arab dan Persia yang datang ke Indonesia pada zaman itu. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara, tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Dalam ajaran agama Islam, kitab suci yang digunakan adalah Al-Quran, yang di dalamnya terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. 2. Kristen Protestan. Agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi, melalui gereja Timur Assyria yang berada di 2 tempat, yaitu di daerah Pancur, yang sekarang disebut daerah Deli Serdang, serta daerah Barus yang sekarang merupakan daerah Tapanuli Tengah, yang keduanya berada di wilayah Sumatera. Sejarah masuknya Kristen di Indonesia juga tercatat oleh buku seorang ulama bernama Syekh Abu Salih Al-Armini. Dalam buku tersebut tercatat ada beberapa gereja di seluruh wilayah persebaran agama Kristen di seluruh dunia yang tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di Mesir, Abysia, Afrika Barat, Nubia, Spanyol, Arab, dan India. Bagi para penganut agama Kristen, Protestan menyebut kitab suci mereka dengan sebutan Alkitab, yang terdiri dari 66 bagian yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 39 yang masuk ke dalam Perjanjian Lama dan 27 yang masuk ke dalam Perjanjian Baru. 3. Katolik. Sejarah gereja Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku. Orang pertama yang menjadi Katolik adalah orang Maluku, Kolano, kepala kampung Mamuya, sekarang di Maluku Utara, yang dibaptis bersama seluruh warga kampungnya. Pada tahun 1534 setelah menerima pemberitaan Injil dari Gonzalo Veloso, seorang saudagar Portugis. Ketika itu para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah itu dan bersamaan dengan para pedagang dan serdadu-serdadu. Para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Salah satu pendatang di Indonesia itu adalah Santo Franciscus Xaverius, yang pada tahun 1546 sampai 1547 datang mengunjungi Pulau Ambon, Saparua, dan Ternate. Ia juga membaptis beberapa ribu penduduk setempat. Dalam agama Katolik, penyebutan untuk kitab suci juga sama dengan agama Kristen Protestan, yaitu Alkitab. Alkitab dalam ajaran agama Kristen Katolik terbagi menjadi 73 kitab yang dibagi lagi menjadi 46 yang masuk ke dalam Perjanjian Lama dan 27 yang masuk ke dalam Perjanjian Baru. 4. Hindu. Berdasarkan catatan sejarah, masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan terjadi sekitar awal abad ke-4 dan diketahui berasal dari India. Hal itu ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Selain juga dibuktikan dari beberapa prasasti yang ditemukan yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang menggunakan tulisan Palawa, tulisan asli India. Ada beberapa teori tentang bagaimana Hindu mencapai Nusantara. Teori Waisya adalah bahwa perkawinan terjadi antara pedagang Hindustan, India, dan penduduk asli Nusantara. Teori lain, kesatria, berpendapat bahwa para prajurit yang kalah perang dari Hindustan, India, menemukan tempat pelipur lara di Nusantara. Ketiga, teori para Brahmana mengambil sudut pandang yang lebih tradisional, bahwa misionaris menyebarkan agama Hindu ke pulau-pulau di Nusantara. Terakhir,
Teori oleh nasionalis Bumiputra, bahwa para pribumi Nusantara memilih sendiri kepercayaan tersebut setelah perjalanan ke Hindustan. Dalam agama Hindu, kitab suci yang digunakan sebagai ajaran adalah Weda atau Veda. Weda sendiri memiliki makna yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Vid yang memiliki arti mengetahui atau pengetahuan. Sehingga Weda atau Veda memiliki makna sebagai ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna dan kekal abadi, serta berasal dari Hyang Widiwasa. Weda dalam pembagiannya terdiri dari dua kelompok besar yang disebut Weda Sruti yang isi di dalamnya mengenai wahyu dan Weda Smrti yang di dalamnya merupakan pedoman atau manual yang bersumber dari Weda Sruti. 5. Buddha. Agama Buddha pertama kali masuk ke Indonesia sekitar pada abad ke-5 Masehi, jika dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada. Diduga pertama kali dibawa oleh pengelana dari China bernama Fasien. Kerajaan Buddha pertama kali yang berkembang di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 sampai ke tahun 1377. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Hal ini terlihat pada catatan seorang sarjana dari China bernama Ising yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara serta mencatat perkembangan agama Buddha di sana. Agama Buddha atau juga yang sering disebut dengan Buddha Dhamma memiliki kitab suci yang sering dikenal dengan Pitaka atau keranjang. Pitaka terbagi menjadi 3 kelompok besar yang terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. 6. Konghucu. Konfusianisme di Indonesia dapat ditelusuri kembali sejak abad ke-17, di mana di Pontianak terdapat bangunan tua sebagai tempat pemujaan bagi Konfusius. Bangunan ibadah untuk Konghucu di Indonesia sering disebut kelenteng atau bio. Konfusianisme adalah agama monoteistik yang meyakini keberadaan satu Tuhan. Istilah Tuhan dalam Konfusianisme disebut Tian. Konfusianisme juga meyakini keberadaan para nabi atau rasul, dan Kongzi adalah yang utama. Kitab suci agama Konghucu yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan keagamaan adalah Wujing, 5 kitab klasik Konfusianisme, Sisu, 4 buku Konfusianisme, dan Xiaojing, kitab klasik kepatuhan terhadap orang tua. Itulah informasi tentang penjelasan mengenai beragam agama yang ada di Indonesia yang bisa kami sampaikan. Keragaman agama yang di Indonesia bukan menjadi sebuah sumber perpecahan bagi setiap masyarakatnya. Namun, menjadi suatu kekuatan bagi negara Indonesia karena keberagaman tersebut dan sifat toleransi dari setiap agama. Semoga cerita kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.